Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Raffi Hamid dengan NIM akhir 663. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum internasional. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Pada mulanya, pengertian hukum internasional hanya diartikan sebagai hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara semata. Namun, dalam perkembangannya, pengertian hukum internasional pun meluas dan hubungan negara dengan organisasi internasional, hubungan antar organisasi internasional dengan organisasi lainnya, hubungan negara dengan individu dalam konteks khusus, dan lain sebagainya. Pengertian hukum internasional menurut para ahli. Menurut Ziggy Starke, pengertian hukum internasional adalah sistem hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip dan aturan yang biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. Oleh karena itu, umumnya mengatur hubungan antar negara dan mencakup juga yang pertama, aturan hukum yang berkaitan dengan fungsi institusi atau organisasi internasional, hubungan satu sama lain, dan hubungan lembaga tersebut dengan negara serta individu. Yang kedua, aturan hukum tertentu yang berkaitan dengan individu dan entitas non-negara, karena individu dan entitas tersebut menjadi perhatian masyarakat internasional. Menurut para ahli yang kedua, dari Rebecca M. Walshe, pengertian hukum internasional menurut beliau adalah peraturan dan norma yang mengatur negara dan entitas lain yang dikenal berkepribadian internasional, misalnya organisasi internasional dan para individu dalam hubungan satu sama lain. Yang ketiga, ada menurut F. Sugeng Istanto, pengertian hukum internasional menurut beliau adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Yang terakhir, menurut Mokhtar Kusumaja, pengertian hukum internasional menurut beliau adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara, antar negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain, bukan negara, atau subjek hukum negara satu sama lain. Subjek hukum internasional yang diterangkan oleh Mokhtar Kusumaja sebagai berikut. Yang pertama adalah negara. Negara menjadi subjek utama dalam hukum internasional. Jika tidak ada negara, maka tidak dapat terjadi hukum internasional. Dalam konteks hukum internasional, negara yang dimaksud adalah negara yang berdaulat dan memiliki pemerintahan sendiri. Negara di sini berarti negara yang tidak dijajah oleh negara lain. Yang kedua, ada organisasi internasional. Organisasi nasional bertugas untuk turut serta menyelesaikan pelanggaran hukum internasional. Klasifikasi organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan yang bersifat umum. Salah satu contohnya adalah PBB. Organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan spesifik, contohnya IMF. Organisasi dengan keanggotaan regional dengan tujuan global, contohnya ASEAN atau Association Southeast Asian. Dan organisasi dengan keanggotaan regional dengan tujuan spesifik, contohnya NAFTA. Yang ketiga, ada Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional diakui sebagai subjek hukum internasional dalam ruang lingkup terbatas. Kedudukannya diperkuat dengan adanya perjanjian dan konvensi Palang Merah. Misi Palang Merah Internasional semata-mata hanya untuk kemanusiaan saja. Oleh karena itu, organisasi ini haruslah independen dan tidak
boleh diintervensi oleh negara manapun. Yang keempat ada tahta suci Vatikan. Tahta suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional sejak ditandatanganinya Pakta Lentera pada 1929. Pakta Lentera sendiri merupakan perjanjian antara kerajaan Italia dengan tahta suci Vatikan. Yang kelima ada pemberontakan. Menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat menjadi salah satu subjek hukum internasional jika telah terorganisir, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasib sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayahnya yang dikuasainya, dan memilih sistem wilayahnya sendiri. Yang terakhir ada individu. Individu diterangkan oleh Mokhtar Kusumaja dalam perjanjian Versailles 1919. Terdapat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Sehubungan dengan itu, individu juga merupakan subjek hukum internasional dan bisa menjadi pihak di hadapan suatu peradilan internasional. Kemudian istilah hukum internasional, hukum bangsa atau law of nation. Yang pertama ius gentium, hubungan antar raja-raja dan subjeknya adalah bangsa. Yang kedua hukum antar negara, interstate law. Munculnya negara modern, subjeknya adalah negara. Yang terakhir adalah hukum internasional atau international law, melintasi perbatasan nasional suatu negara, berlaku di antara subjek hukum internasional, hukum publik, dan internasional dalam hukum perdata internasional. Lalu apa perbedaan dari hukum perdata internasional dan hukum internasional sendiri? Perbedaan hukum internasional dan hukum perdata internasional ini penting untuk diketahui bahwa hukum terbagi atas dua kelompok besar, hukum privat dan hukum publik. Dalam konteks internasional pun demikian, ada hukum internasional privat dan hukum internasional publik. Menurut Prof. Sulfa Djoko Basuki dalam CHP nomor 3 tahun XXF1 atau 2004 26 menerangkan bahwa hukum internasional privat atau hukum perdata internasional HPI adalah hukum yang mengatur masalah atau persoalan perdata internasional. Kemudian perbedaan hukum perdata internasional dengan hukum perdata nasional adalah adanya unsur asing. Unsur asing ini dapat terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan, faktor domisili, bendera kapal, pilihan hukum, tempat letaknya benda, dan tempat terjadinya proses perkara, dan sebagainya. Lalu lalu ada pengertian atau perbedaan dari hukum dunia, hukum internasional. Hukum dunia suatu tertib hukum yang bersifat subordinasi dan memiliki hierarki, di mana hukum dunia berdasarkan pada pemikirannya bahwa terdapat suatu kekuasaan yang lebih tinggi di atas negara-negara.
Lalu hukum internasional, seluruh kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Perbedaan pokok permasalahan HI atau hukum internasional terjadi dalam ranah publik, sedangkan hukum perdata internasional dalam ranah perdata. Hukum internasional hanya memiliki satu sistem hukum, sedangkan hukum perdata internasional melibatkan beberapa sistem hukum. Adanya hierarki dalam tata hukum dunia dikarenakan bersifat subartis, sehingga kedaulatan negara-negara seolah berkurang karena mandat yang diberikan. Terima kasih.